Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Nah, di mata kuliah metodologi penelitian ini, saya akan menjelaskan materi kita yang terakhir, yaitu tentang laporan penelitian. Yang pertama itu jelaskan mengapa peneliti harus membuat laporan penelitiannya atau skripsi. Laporan penelitian itu adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Sebagaimana yang telah disinggung di awal, laporan penelitian memiliki cakupan yang luas. Secara spesifik, laporan penelitian dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama, laporan riset yang ditulis untuk lembaga atau instansi tertentu. Yang kedua, laporan riset yang ditulis untuk memenuhi tugas sekolah atau kuliah seperti paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, laporan riset yang ditulis untuk jurnal akademik. Lalu yang keempat, laporan riset yang ditulis untuk media populer seperti koran dan majalah. Nah, berbagai bentuk laporan yang berbeda-beda tersebut menyiratkan pesan bahwa pengertian laporan riset selalu tersamar atau luas untuk dipahami. Kita baru bisa mendapatkan definisi laporan penelitian yang spesifik dengan terlebih dahulu menjawab pertanyaan semacam laporan penelitian yang ditulis untuk keperluan apa gitu kan. Nah, memang semua laporan penelitian perlu memenuhi standar kaidah ilmiah. Laporan untuk media populer sekalipun harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, kaidah ilmiah menjadi unsur yang diperlukan dalam setiap laporan. Nah, di sini ada contoh format laporan penelitian. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam format laporan diantaranya itu pertama, laporan harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik yang membacanya. Di sini peneliti harus mempertimbangkan untuk siapa laporan tersebut dibuat. Yang kedua, laporan harus mencantumkan proses dan metode riset secara jelas sehingga pembaca dapat menguji hasil penelitian tersebut di kemudian hari jika mengkehendaki. Nah, di sini laporan penelitian bersifat transparan dan dapat diuji kembali oleh peneliti dan peneliti lain jika diperlukan. Laporan yang tidak transparan akan dianggap kurang atau bahkan tidak ilmiah. Berikut ini merupakan contoh sistematika penulisan atau format laporan ataupun kerangka laporan yang umum diajarkan. Yang pertama itu ada judul, daftar isi, kata pengantar, dan abstrak. Lalu bab 1 pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Lalu bab 2 tinjauan pustaka kepustakaan. Nah, di sini terdapat review literatur, teori, kerangka pemikiran, hipotesis. Dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini terdiri dari 3. Yang pertama metode penelitian, populasi dan sampel, lalu teknik pengumpulan data. Dan bab 4 pembahasan. Di sini ada deskripsi hasil penelitian, analisis data, dan diskusi. Lalu bab 5 itu penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan, saran, dan juga rekomendasi. Terus ada juga referensi dan yang terakhir lampiran. Nah, peneliti perlu membuat laporan penelitian karena laporan penelitian adalah bukti bahwa sebuah penelitian telah benar-benar dilakukan. Laporan penelitian yang telah dibuat akan dipublikasikan. Semua hasil penelitian akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Nah, pada saat ini pembuatan laporan penelitian memberikan banyak manfaat. Yang pertama, dapat menjadi rujukan untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Yang kedua, menjadi sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, menjadi bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Yang keempat, dapat menjadi dasar penentu kebijakan. Yang kelima,
untuk mengidentifikasi suatu masalah atau fakta secara sistematik untuk mengetahui sistem kerja objek yang diteliti. Lalu topik selanjutnya, apa saja aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti? Aturan penulisan karya ilmiah itu yang pertama, font, spasi, dan ukuran kertas. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat aturan yang perlu diperhatikan, yaitu font, spasi, dan ukuran kertas yang kita gunakan dalam menulis karya ilmiah. Naskah karya ilmiah haruslah diketik dengan aturan kertas A4, jenis font Times New Roman, ukuran font 2x px, 12 px, dan spasi 1. Lalu yang kedua itu ukuran margin. Dalam penulisan dan untuk margin adalah tepian kertas yang merupakan bagian yang kosong. Untuk ukuran margin ini bagian atas atau top itu 3 cm, bawah atau bottom itu 4 cm, kiri atau left itu 3 cm, dan right kanan 4 cm. Jadi atas dan kiri itu 3 cm, sedangkan yang bawah dan sebelah sama dengan sebelah kanan itu 4 cm. Lalu aturan yang ketiga itu bab dan subbab. Dalam penulisan bab dan subbab pada penulisan penelitian karya ilmiah ini berbeda dengan penulisan bab dan subbab pada penelitian skripsi pada umumnya. Nah, pada penulisan karya ilmiah, bab dan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral 1 sampai A kecil. Nah, berbeda halnya dengan penulisan bab dan subbab pada skripsi yang mana bab ditulis dengan menggunakan sistem Romawi. Dan untuk penulisan subbab ditulis dengan menggunakan sistem numeral dari 1 sampai A kecil. Jadi, dari pembahasan yang saya jelaskan tadi dapat ditemukan bahwa penulisan skripsi dengan karya ilmiah berbeda. Untuk penulisan subbab ini ditulis dengan cara berikut. Yang pertama, tulisan di bold, terus pada huruf pertama setiap katanya ditulis huruf kapital atau besar. Sama halnya menulis judul-judul pada umumnya seperti contoh tata cara penulisan karya ilmiah. Namun ada pengecualian bahwa kata tugas dan kata preposisi seperti kata hubung, di, ke, dari tetap ditulis huruf kecil. Di dalam subbab sendiri terdapat anak subbab yang juga memiliki aturan-aturan penulisan. Yang pertama itu anak subbab ditulis dengan style font italic, masih sama seperti judul-judul pada umumnya, bahwa huruf awal setiap kata ditulis kapital, kecuali untuk kata preposisi, kata hubung, kata sambung, dan kata tugas itu kecil, hurufnya kecil. Nah, yang keempat itu jarak antar bab. Jika penulisan skripsi jarak bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab baru, namun berbeda halnya dengan penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Lalu, aturan yang kelima itu judul artikel. Dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat artikel sebagai penunjang penelitian dalam penelitian karya ilmiah. Maka terdapat penulisan judul artikel. Pada judul artikel cara penulisannya itu yang pertama menggunakan huruf kapital atau besar semua, tulisan di bold, masih menggunakan jenis font Times New Roman. Posisi judul berada di tengah halaman alias di center atau Ctrl plus E. Jangan menggunakan garis bawah atau style font underline. Yang keenam itu ada penulisan paragraf. Untuk penulisan paragraf atau alinea dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat aturan-aturan penulisan yang diantaranya ialah sebagai dengan alinea baru diketik ke dalam atau menjorok sebanyak 2-8 karakter ataupun sekitar 1,25 cm. Nah, yang terakhir itu penulisan
struktur lain. Dalam penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dalam karya ilmiah ini ditulis dengan letaknya tepat di bawah judul artikel. Penulisannya pun diberikan jarak antara judul artikel dengan penulisan nama-nama penulis dan alamat institusi dengan jarak 1,5 spasi. Nah, berikut ini beberapa penulisan struktur lain dalam penulisan karya ilmiah. Halaman judul, daftar nama anggota kelompok, halaman pengesahan, kata pengantar menggunakan angka Romawi kecil dan diketik di sebelah sudut kanan bawah. Nah, pada bagian utama yaitu bagian naskah artikel menggunakan halaman dengan menggunakan angka Arab yang letaknya berada di pojok kanan atas dengan jarak 3 cm dari tepi kanan dan 1,5 dari tepi atas. Nah, dalam penulisan karya ilmiah juga terdapat penulisan tabel yang mana terdapat judul tabel dengan menggunakan penomoran sesuai pemunculan tabel dari awal. Dan untuk penulisan judul tabel ini diletakkan di atas tabel bersamaan dengan nomor tabel yang menggunakan angka Arab. Nah, sama halnya dengan tabel bahwa dalam penulisan karya ilmiah juga dimungkinkan menggunakan beberapa gambar maupun grafik ataupun foto sebagai penunjang penulisan karya ilmiah. Nah, bahwa dalam gambar juga terdapat judul dan nomor gambar, namun untuk judul dan nomor gambar ini diletakkan di bawah gambar. Perlu diingat bahwa dalam penulisan karya ilmiah jangan menggunakan gambar yang terdapat warna. Nah, kalaupun menggunakan gambar yang berwarna, sebaiknya jangan terlalu menggunakan warna yang dapat menimbulkan gelap ketika dikopi. Selanjutnya, kemukakan macam-macam format laporan penelitian. Yang pertama ada bab pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab 2 yaitu kajian pustaka. Itu ada 3 jenis. Yang pertama, deskripsi teoritik. Nah, di sini ada beberapa yaitu hakikat pengetahuan, hakikat kesehatan pribadi, ruang lingkup kesehatan pribadi, karakteristik siswa kelas atas 456 SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Lalu penelitian yang relevan dan kerangka berpikir. Nah, ini bagian laporan bagian utama atau macam-macam format laporan penelitian yang saya ambil di salah satu jenis jurnal atau artikel yang saya lampirkan. Nah, selanjutnya itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian, yang kedua definisi operasional variabel penelitian, populasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengujian instrumen, teknik pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Nah, bab 4 ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada hasil penelitian. Di sini deskripsi lokasi, waktu, dan subjek penelitian, dan juga analisis data penelitian. Nah, selanjutnya pembahasan. Setelah itu bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini terdiri dari kesimpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan hasil penelitian, dan juga saran-saran. Nah, selanjutnya apa saja bagian utama dari contoh laporan skripsi yang dipilih tersebut? Artikel yang sudah saya pilih ini adalah salah bukti atau screenshot yang telah saya ambil dari bagian utama artikel yang akan saya lampirkan. Di sini terdapat judul tentang tingkat pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Ini salah satu skripsi. Lalu diajukan kepada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pendidikan. Yang
Setelah itu dikasih logo Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah itu yang disusun dari Ganda Saputra NIM 096042240113. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas, Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2015. Nah, selanjutnya, apa saja bahan penunjang yang perlu ada dalam laporan penelitian atau skripsi tersebut? Yang pertama, ada gambar tabel, daftar tabel. Nah, di sini ada 4 tabel. Tabel pertama, jumlah siswa kelas atas 4, 5, dan 6 SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Yang kedua, tabel kedua itu ada kisi-kisi instrumen penelitian pengetahuan siswa kelas atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas tentang kesehatan pribadi. Tabel 3 itu tentang rumus kategori rentangan norma penilaian. Tabel 4 itu tentang distribusi frekuensi tingkat pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Nah, setelah itu ada daftar gambar. Ada 2 daftar gambar. Yang pertama, gambar pertama itu ada bagan alur penelitian. Sedangkan gambar 2 itu histogram tingkat pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Nah, selanjutnya ada juga gambar atau daftar lampiran. Sini ada 12 lampiran. Lampiran pertama itu tentang surat keterangan judgment expert. Yang kedua, lampiran kedua itu tentang surat izin penelitian. Lampiran 3, surat rekomendasi pelaksanaan penelitian. Lampiran 4, surat keterangan telah melaksanakan penelitian. Lampiran kelima itu tentang instrumen penelitian. Lampiran keenam itu tentang data hasil tes siswa kelas 4. Lampiran 7, data hasil tes siswa kelas 5. Dan lampiran 8 itu tentang data hasil tes siswa kelas 6. Nah, lampiran 9 itu tentang nilai pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sukawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Lampiran 10 ada statistik penelitian. Lampiran 11 pengkategorian pengetahuan tentang kesehatan pribadi siswa kelas atas SD Negeri 2 Sokawera, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Dan lampiran yang terakhir yaitu dokumentasi pelaksanaan penelitian. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata dalam penyampaian dan ada yang kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.